Iya nggak? Wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar kalian semua? Ya, di video kali ini gue bakal bikin video yang gue sendiri yang ngomong ya. Biasanya karena pakai Google Voice gitu. Cuman kali ini gue gergetan aja gitu pengen bikin video yang gue sendiri yang ngomong. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal yang lagi rame nih ya, antara pesulap merah sama Gus Samsudin ya. Tapi sebenarnya sih gue nggak mau ngebahas antara pesulap merah dan Gus Samsudin ya, karena memang mereka ini udah adem ayem aja nih kayaknya nih kan. Karena memang apa ya, gue ngeliat ya Gus Samsudin itu udah mulai kalem ya, sudah tidak banyak muncul di media gitu. Nah, dan begitupun Marcel gitu loh. Marcel ya tampilnya ya tampil biasa aja gitu. Udah jarang musik Gus Samsudin ya kayaknya ya. Mungkin karena ya udah keseringan dibahas juga, ya udahlah gitu. Yang justru pengen gue bahas di sini itu Persatuan Dukun Indonesia. Kalau kita lihat di sosial media sekarang yang ramai itu justru malah Persatuan Dukun Indonesia ini, dengan segala kelucuannya yang menurut gue dagelan lah. Ini sebuah hiburan untuk masyarakat Indonesia yang lagi pusing ya sama berita-berita yang ada gitu, kenaikan BBM, rencana kenaikan BBM maksud gue. Terus ada lagi kasus polisi tembak polisi yang sampai saat ini belum jelas juga. Nah, di sela-sela itu semua ada berita yang lucu lah menurut gue ini. Dengan munculnya persatuan dukun-dukun gak jelas ini malah bikin kita terhibur lah. Nah, yang mau gue sorot di sini adalah kalau mereka ini ribut-ribut sendiri, marah-marah sendiri, nantang-nantang, mau ngebuktiin diri sendiri, tapi malah blunder gitu, tapi malah jadi bahan ledekan. Kalau kalian lihat di sosial media ya, baik itu dari pertama kali muncul di Dr. Richard, atau di Dennis, atau di Dennis Sumargo, itu mereka memang apa ya, mereka tuh kayak kebakaran jenggot sendiri. Padahal ya Marcelnya itu nggak nanggepin sama sekali. Marcel ini responnya beda ya, nggak kayak waktu kasusnya sama Samsudin. Jadi waktu Samsudin itu dia kan sampai nyamperin ke Blitar. Nah, untuk yang Persatuan Dukun Indonesia ini Marcel benar-benar adem aja gitu. Mungkin kalau gue lihat sih Marcel ini memang menanggapinya ya udah biasa aja. Dia juga belajar dari kasus sebelumnya yang sampai rame, sampai dia pun kena pukulan lah gitu. Jadi dia mungkin dari situ mau ya udahlah nanggepin sekenanya aja. Toh nggak usah ditanggepin, tidak perlu mengeluarkan effort pun mereka kebongkar sendiri. Jadi tuh lucu gitu. Gimana ya? Mereka nantang-nantang Marcelnya diem aja. Mereka tiba-tiba mau ngebuktiin dirinya sendiri, ngebuktiin kesaktiannya di podcast-podcast yang udah mereka datengin. Tapi ternyata zong semua gitu. Tapi ternyata malah gagal semua. Tidak ada yang terbukti. Maksudnya ya gimana ya? Lucu aja gitu. Jadinya kayak senjata makan tuan. Coba kita ingat lagi yang pertama. Ada orang yang ngaku Habib dan cicitnya Mbah Priok. Indonesia ada pasal bahwasannya tidak boleh menggunakan senjata api. Mungkin bisa diganti tantangan. Ambil pasal rimba, ambil rimba aja kita, rimba aja kesepakatan gimana? Kalau sepakat aja tantangan. Kalau kita lihat di sini dari pembuktiannya yang pakai jarum pentul itu sudah banyak dipatahkan lah istilahnya sama netizen. Nggak perlu Marcel turun tangan pun memang sudah kelihatan sendiri triknya. Si Jindan ini yang ngaku cicitnya Mbah Priuk, ngaku habaib, dia mendapat teguran atau lagi disorot sama Laskar Alawiyin. Satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Kami dari Laskar Alawiyin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Jadi Laskar Alawiyin ini adalah organisasi atau perkumpulan orang-orang yang memang memverifikasi mungkin ya. Gue juga kurang paham sih, tolong dikoreksi kalau gue salah. Orang-orang yang memang katanya Habib atau habaib atau
mempunyai garis keturunan dari Rasul gitu, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka ini bakalan ngecek dulu nih silsilahnya bener apa enggak sih, nyampe atau enggak ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat aja nanti apakah si Jindan ini beneran habaib atau ngaku-ngaku aja. Terus yang belakangan ini muncul adalah yang apa nih, si dukun nggak jelas ini juga nih, yang ngaku-ngaku ayahnya adalah gurunya dari si Samsudin ya. Dan ini lebih lucu lagi, dia mau ngebuktiin kalau orang bisa kebal bacok tapi ternyata luka. Yosi! Besi ya besi! Ilang ono dosa kang bos kelakon. Gimana ya? Jadi kita yang nonton tuh lucu aja gitu. Lu ribut sendiri, lu mau ngebuktiin tapi nggak bisa kebukti. Nah tapi di luar dari itu semua, gua rasa yang memang jadi biang keroknya ini adalah orang ini. Artinya di sini kita harus mempercayai ada yang nyata, ada yang tidak. Ya, pengacara Perkumpulan Dukun Indonesia, Persatuan Dukun atau Perkumpulan Dukun lah, gua nggak ngerti juga bahasanya apaan. Jadi gua rasa memang orang ini yang jadi biang keroknya. Kalian sadar nggak sih, mungkin orang ini adalah orang yang ngompor-ngomporin orang-orang yang katanya sakti ini. Itu karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya. Gue yakin orang ini adalah orang yang mendorong orang-orang sok sakti ini untuk ngebuktiin di podcast-podcast gitu loh, untuk cari panggung. Jadi buat Persatuan Dukun Indonesia ini, gue punya saran sih. Coba deh kalian ganti pengacara deh. Coba ke Bang Hotman Paris gitu, atau ke siapa? Ke Marudin Simanjuntak mungkin, yang memang terlihat lebih kompeten gitu. Paling enggak, kalaupun mereka nggak mau ngebantu, mereka bisa membuat situasi jadi lebih tenang. Setidaknya tidak ngompor-ngomporin lu untuk melakukan hal bodoh lagi gitu. Oke, kalau gue sendiri ditanya, gue percaya sihir itu ada, karena memang di Al-Quran dan hadis pun menyebutkan tentang sihir. Dan sudah jelas sihir itu tidak boleh dilakukan dalam Islam, tidak boleh dipelajari, apalagi sampai jadi pelaku sihirnya. Itu tidak boleh, sangat diharamkan. Dan memang hal itu nyata gitu loh. Tapi gue berpikir gini, walaupun itu gue tidak membenarkan sihir ya, tapi gue yakin orang sakti itu emang beneran ada. Tapi ya nggak kayak mereka ini. Gue yakin orang-orang sakti yang benar-benar sakti, kita aja nggak usah bilang sakti deh, kita bilang orang yang punya ilmu seperti ini, orang yang memang mempelajari sihir seperti ini, pastinya mereka ketawa-ketawa aja sekarang ngelihat keributan yang terjadi sekarang. Karena gue yakin orang yang beneran sakti tidak mencari uang atau tidak menjadikan kesaktian ini sebagai mata pencarian. Ya enggak sih? Gue yakin mereka yang mempelajari ini ya sekedar untuk pencapaian aja gitu loh. Bukan untuk nyari duit dari kesaktian ini. Gue sendiri punya pengalaman sama tukang pijet ya, yang memang dia tahu gitu loh, tanpa gue kasih tahu sebelumnya. Pas dia mijet gue, dia tahu gue sebelumnya makan apa, dia gue sebelumnya misalkan kebanyakan minum apa, makan apa gitu. Dia tahu, dia bisa baca yang gue sendiri nggak ngasih tahu. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak mengklaim dirinya dukun. Kalaupun ada kasus seperti sekarang yang katanya dukun itu namanya dijelek-jelekan, memperburuk citra dukun, ya dia nggak masalah juga, karena ya dia tidak mengklaim dirinya dukun. Dia itu ya ngakunya ya dia orang yang tukang pijet aja gitu. Cuman memang dia dikaruniai kelebihan seperti itu, tapi dia tidak pernah tersinggung dengan dukun yang dijelek-jelekin, karena dia bukan dukun. Begitupun dukun beranak, begitupun dukun-dukun lain yang memang sebuah profesi yang istilahnya menggunakan cara tradisional gitulah, seperti yang dibilang si Bang Firdaus Oil itu ya.
Kalau gue bilang sih, ya itu mereka tidak mengklaim diri mereka dukun. Mereka menjalani profesi mereka sesuai apa yang mereka jalani. Kalau tukang pijit ya pijat, kalau dukun beranak ya dukun beranak gitu loh. Tapi mereka tidak mengklaim diri mereka dukun yang sakti gitu. Nah justru yang ribut-ribut ini kalau gue lihat adalah orang-orang yang memang mencari penghasilan atau penghasilannya memang dari cara-cara seperti itu ya. Dengan mengaku sakti mereka menggunakan kesempatan itu untuk menipu orang. Dan ini yang mau dibongkar Marcel sebenarnya. Iya kan? Kalau orang sakti gak ada lah yang mau mengkontenkan dirinya gitu loh. Gue percaya somewhere di Indonesia itu orang-orang yang beneran punya ilmu itu ada. Gue percaya itu. Dan mereka yang pastinya kelakuannya gak kayak orang-orang yang selama ini nongol di sosial media ya. Dimanapun sosial media yang kalian lihat, ya mungkin gini, mungkin yang mereka pelajaran itu adalah trik, tapi mereka sendiri tidak sadar kalau yang mereka pelajarin itu hanya sebuah trik gitu loh. Karena mereka sebenarnya mungkin aja korban dari gurunya juga, karena mungkin gurunya ngajarinnya ini dibalut dengan agama yang padahal itu trik. Jadi murid-muridnya ini nggak tahu juga kalau itu trik gitu. Itu sih pendapat gue sih ya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Silakan komentar di bawah kalau kalian mau gue ngebahas tentang sesuatu. Nanti tinggal komen aja, nanti pasti gue bahas. Dan mohon maaf kalau memang gue mau ngomong masih belepetan dan belum benar karena ini video pertama gue. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.